Ini hadiah kecil aja, tapi siapa yang cepat dia yang dapat. Dari sebelah sini juga. Iya. Habis. Nanti yang bertanya dan yang lain-lain akan ambil hadiah masing-masing. Oke? Nah, tadi Kak Victor dengar bahwa belum ada yel-yel katanya. Benar ya? Belum ada yel-yel ya? Oke, kita bikin yel-yel nih. Kak Victor akan bilang National Christian Student Leadership Camp 2023. Terus teman-teman bilang Nurturing Faith, Character, and Purpose ke depan. Tapi jangan didorong temennya ya, jangan purpose. jangan. Jadi Nurturing Faith, Character, and Purpose gitu ya. Sebenarnya tadi rencananya pengen lebih panjang lagi, tapi jangan. Kasihan nanti kalian effort lebih ya. Oke? Kak Victor undang semua untuk sama-sama kita berdiri yuk. Let's go. Oke. Siap semua? Siap? National Christian Student Leadership Camp 2023. Nurturing Faith. One more time ya. National Christian Student Leadership Camp 2023. Kasih tepuk tangan dong buat kalian semua ya. Silakan duduk. Wow, luar biasa. It's good to be here. Kami dari Focus on the Family Indonesia. Apa itu Focus on the Family Indonesia? Kami adalah yayasan nirlaba yang bergerak di bidang keluarga. Seperti namanya, membantu keluarga-keluarga untuk berkembang. Ada parenting, ada marriage, dan juga ada youth gitu ya. Nah, program yang kita gunakan untuk anak-anak muda disebut sebagai No Apologies. Sama-sama katakan No Apologies. Apa itu? Nanti dikepoin sendiri ya teman-teman ya. Karena Kak Victor gak punya banyak waktu untuk menjelaskan lebih lanjut. Kak Victor akan memperkenalkan diri. Nama saya lengkapnya adalah Victor David Rian Repi. gitu ya. Asli dari Manado. Namanya panjang tapi panggilnya Kak Victor aja cukup. Saya adalah direktur dari Focus on the Family Indonesia. Gitu ya teman-teman. Dan senang sekali kita bisa bersama-sama dengan teman-teman di sini. Dari perwakilan 16 sekolah. Ya, yang ada di seluruh Indonesia, benar ya? Di seluruh Indonesia, wow, sangat luar biasa. Ya, teman-teman kasih tos samping kanan samping kiri, katakan kamu luar biasa. Oke, sebelum kita lebih jauh, kita akan ada satu aktivitas dulu. Waktunya cuma 3 menit. Jadi Kak Victor minta perhatiannya teman-teman. Peraturannya cuma, teman-teman sudah dapat tali ya semua ya. Nah, talinya diikat di kedua pergelangan seperti ini. Nanti kalian cari pasangan-pasangan. Kalau bisa laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Oke? Boleh berdiri sambil berdiri. Kalau duduk susah. Sorry, berdiri lagi. Oke? Listen. Teman-teman, dengarkan. Peraturannya cuma 2. 1, tidak boleh dibuka. 2, tidak boleh dipotong. Ya. Cuman itu aja peraturannya. Tidak ada yang lebih dari itu. Oke? Siap semuanya? Yang bisa buka dapat hadiah. Bisa pilih hadiahnya ya. Terserah ambil yang mana. Yang penting bukan yang iPad ya. Itu nanti buat saya. Oke? Siap semuanya? Kita mulai dari sekarang. Dikaitin dulu satu sama yang lain. Dikaitin dulu. Pasangan-pasangan dikaitin. Yes. Dikaitin, kakak-kakak dari NE boleh bantu ya. Ya, waktunya berjalan terus. Peraturannya cuma 2 ya. Tidak boleh dibuka dan tidak boleh dipotong talinya. Cuman itu aja. Bisa? Dikaitkan. Bisa? Oh, mantap. Kak Victor lihat dulu buktinya. Coba. Wow. Tos dulu dong. Oke, stay di sini ya. Masih ada 2 menit. Buktikan.
One more time, ya. Jangan panik. Sudah ada perwakilan yang bisa di sini ya. Ini udah. Boleh, dibuka aja dulu. Masih ada waktu. 1 menit. 1 menit 30 detik. Kayaknya effortnya mungkin harus lebih ya. Harus sampai bergulung-gulung dan berguling-guling. Oke. You can try. Yes. 45 detik lagi. Waktu berjalan. Yang bisa langsung ke depan. 30 detik. Oke. Waktu sebentar lagi habis. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai semuanya. Silakan. Bisa buktikan dulu coba, Bu. Silakan duduk, yang lain silakan duduk. Kakak-kakak boleh bantu ya supaya mereka bisa duduk kembali. Oke. Gak apa-apa. Oke, teman-teman di sini sudah ada 4 pasangan sebagai representatif mereka yang bisa. Kita panggil yang pakai hitam deh, karena mereka yang paling cepat tadi ya. Kasih tepuk tangan dong. Ini dari sekolah mana? Dari Kota Wisata. Dari kota? Penabur Kota Wisata. Kasih tepuk tangan dong buat Penabur Kota Wisata. Dibuktikan dulu ke teman-temannya. Ini yang paling pertama ya teman-teman. Let's see. Terus jangan gugup. Wah, kasih tepuk tangan dong. Buat keempat pasangan ini kita kasih tepuk tangan semuanya. Yang berdua ini boleh ambil hadiah lebih dari 1, maksimal 3. Yang ini masing-masing 1 ya, silakan. Tali-talinya boleh dikembalikan ke kakak-kakaknya. Ada yang mau coba dengan Kak Victor? Kamu mau coba? Sini. Satu aja. Salah satu aja. Iya. It's very easy. Ini masuk sini. Dah, sekali aja ya, nggak diulang lagi. Oke, thank you semua. Silakan duduk. Wow, good job. Oke, nanti kalian belajar lagi caranya. Tadi bisa. Cuman gugup ya. Tadi teman-teman ingat nggak peraturannya ada berapa? Ada berapa? Apa aja? Ada nggak peraturan nggak boleh bertanya? Nggak boleh bertanya. Sama siapa? Kalau bertanya ke Kak Victor pasti Kak Victor akan jawab gitu ya. Karena Kak Victor game masternya. Tadi kan nggak ada aturan tidak boleh bertanya kan? Nah sepanjang sesi nanti tidak ada aturan tidak boleh bertanya.
Jadi ketika teman-teman nanti ada yang ingin ditanyakan, angkat tangan dan bertanya, oke? Sebagai leader di masa sekarang, leaders, you guys are leaders di masa sekarang ini, harus berani bertanya, oke? Katakan samping kanan samping kiri, harus berani bertanya. If you wanna be a leader, kalau kalian pengen jadi leader, harus bertanya. Gak bisa dengan kemampuan sendiri, harus belajar dari orang lain. Harus belajar, harus perdalam ilmu, harus kembangkan wawasan, oke? Dan pelajaran yang kedua, listen to me. Pelajaran yang kedua adalah di luar sana ada banyak teman-teman kalian yang kayak tadi. Kusut kehidupannya. Gitu ya, berusaha mencari jalan keluar sendiri. And they need you as a leader. Mereka membutuhkan kalian sebagai pemimpin. Betul? Mereka membutuhkan kalian sebagai jawaban, sebagai pemimpin, sebagai orang-orang yang membimbing mereka. Supaya mereka bisa tahu jalan yang tepat itu seperti apa. Karena Kaptor yakin semua kalian di sini adalah pemimpin-pemimpin yang baik. Betul? Yes, kita lebih lanjut ya. Kaptor dikasih tema How to Become a Leader. Ini tema yang sangat menarik tapi sulit. Tetapi Kaptor yakin ketika kalian melangkah di tempat ini berarti kalian semua mau untuk belajar. Ya kan? Mau untuk diperlengkapi. Nah, kalau berbicara how to become a leader, kita akan kemudian bertanya apa step-stepnya. Ya, kita kemudian akan melihat tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin yang besar di dunia ini. Wah, gitu kan. Kita akan melihat banyak orang-orang yang luar biasa di dunia ini dari zaman dulu bahkan sampai yang ada sekarang, gitu ya. Tetapi tipe seperti apa? Saya ingin menjadi pemimpin yang seperti apa? Gitu ya. Kapiter tadi melihat dari tornya dari pagi ya kali ini. Dari pagi atau udah berapa hari? Campnya. Baru hari ini. Dari tadi pagi sudah belajar banyak hal. Ya sampai kepada ini berarti sesi yang ke-6. Betul ya? Oke. Leadership is everywhere. Waktu kalian di rumah memimpin adik kalian untuk melakukan sesuatu. Kalian belajar sebagai seorang pemimpin. Waktu kalian di kelas memimpin teman-teman kalian dalam tugas kelompok, kalian adalah seorang leader. Waktu kalian bernyanyi bersama-sama dan kalian memimpin teman-teman kalian pada saat bernyanyi, kalian adalah seorang leader. Waktu kalian bisa memimpin diri sendiri, kalian adalah leader, teman-teman. So leader is everywhere. Kalau kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemimpin adalah seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang untuk menuju ke satu tujuan bersama-sama. Ya, kalau dari Oxford Dictionary di sini dikatakan the action of leading a group of people or an organization. Tapi yang menarik lagi ada satu definisi yang mengatakan leadership is the art of motivating a group of people to act toward achieving a common goal. Ternyata leadership bukan cuma ilmu, tapi juga adalah seni. Teman-teman, sebuah seni gitu ya. Jadi ternyata memimpin itu adalah seni. Tidak hal yang tidak cukup cuma sekedar belajar ilmunya, tapi harus experience, harus belajar, learning by doing, teman-teman. Makanya di sini Kak Victor memberikan kesimpulan leadership adalah kemampuan dan seni untuk membimbing, menginspirasi dan mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Leadership memainkan peran penting dalam pertumbuhan pribadi, membangun hubungan dan membuat perbedaan di dunia. Siapa yang ingin membuat perbedaan di dunia? Angkat tangan. You want to change the world? Kayak lagu zaman dulu, I want to change the world gitu ya. Ingin membuat perubahan di dunia. Dan perubahan itu sebelum kita mengubah dunia ini, perubahan itu dimulai dari diri sendiri, betul? So kita akan lihat lebih lanjut. What makes us a leader? Nah, menurut teori kepemimpinan sebenarnya ada beberapa teori kepemimpinan. Tapi Kak Victor ambil 2 aja. Ada teori genetis yang bilang leaders are born and not made. Pemimpin itu lahir. Sudah ditakdirkan menjadi pemimpin. Dan tidak dibentuk. Ya, dilahirkan dengan bakat pemimpin. Takdir telah menetapkan ia menjadi seorang pemimpin. Tapi ada juga yang bilang teori sosial, leaders are made and not born. Pemimpin adalah diberi pendidikan dan kesempatan maka dia bisa menjadi pemimpin. Diberi waktu untuk belajar dia akan bisa menjadi seorang pemimpin. Jadi mana yang benar, mana yang salah. Sebelum kita masuk lebih jauh, Kak Victor akan membawa kita ke poin yang paling penting terlebih dahulu. Yaitu
knowing yourself. Who am I? Sama-sama katakan, who am I? Pertanyaan ini adalah pertanyaan sangat mendasar di dalam kehidupan kita. Kenapa kita perlu mengetahui atau perlu mengenali diri kita? Karena dengan mengenali diri kita, kita akan menjadi pemimpin yang otentik. Pemimpin yang gak nyiplak-nyiplak. Pemimpin yang benar-benar kita menjadi pemimpin karena karakter. Kita menjadi pemimpin karena talenta yang kita miliki secara pribadi. Dan Kak Victor yakin itu yang Tuhan mau ada di dalam setiap kehidupan kita. So, knowing yourself is really important. Nah, ini ada kuis sedikit. Berapa kemungkinan kamu dilahirkan di dunia ini? Oh. Yang jawab 1 dari 2 juta. Yang jawab 1 dari 200 juta. Angkat tangannya. Oke. Yang jawab 1 dari 20 juta. Yang jawab 1 dari 2 miliar. Wah, memang ya, karena leader memang confidence-nya sangat tinggi sekali, luar biasa, turun tangan semuanya ya. Jawabannya adalah 1 dari 2. Ya, kemungkinannya adalah 1 dari 200 sampai bahkan 600 juta kemungkinan. Cuman Kak Victor ambil yang paling bawah aja. 1 dari 200 juta kemungkinan. Teman-teman, ini maksudnya apa? Artinya dari 200 juta kemungkinan kamu yang ada di sini. Bisa nggak orang lain yang ada di sini? Ada kemungkinan berarti 199.999.999. Tapi kamu yang ada di sini. Artinya kamu luar biasa. Kasih tangan dulu dong. Iya. Terus apa lagi? Tahu nggak? Bahwa tidak ada sidik jari yang sama seperti sidik jari kamu. Coba lihat dulu sidik jari. Benar gak sih? Bukan garis tangan ya. Biasanya kalau cowok-cowok mau melakukan PDKT. Pura-pura jago apa? Meramal garis tangan. Sini aku ramal tangan kamu. Memang ya. Udah nonton King the Land belum? Udah promosi ya. Yang kedua, tidak ada suara yang sama persis. Suara yang mirip. Ya, Kak Victor tahu lah di sini. Kayaknya di belakang ada yang suaranya kayak mirip Ariana Grande ya, ada. Oh ada ya. Oh ada. Ada sih suaranya kayak Ed Sheeran. Wah. Ada yang mirip mungkin ya. Tapi kalau sama persis enggak. Tidak ada. Karena otot yang membentuk pita suara, yang mengeluarkan, memproduksi suara itu sama. Kak Victor dulu sampai sekarang juga sih suka bernyanyi gitu ya. Bahkan dulu Kak Victor dikasih kesempatan untuk menuliskan lagu. Jadi setiap suara ketika kita record dalam studio rekaman itu akan menghasilkan frekuensi yang berbeda. Sekalipun kedengaran mirip banget, tapi waktu direkam itu akan menghasilkan frekuensi yang berbeda. Gitu teman-teman. Yang ketiga, iris mata yang unik. Coba lihat mata teman kanan, teman kirinya. Apa itu iris mata? Nih, di mata kita ini kan ada bagian putih. Tapi di tengahnya itu ada bagian pupil mata. Di antara putih dan pupil mata itu ada yang disebut iris mata. Dan teman-teman tahu nggak? Antara saudara kembar pun berbeda. Bahkan yang lebih kerennya lagi, mata kanan dan mata kiri pun berbeda. Ya, didesain sedemikian rupa, teman-teman, keunikan kita. Dan yang terakhir adalah kode DNA. Kode DNA adalah kode genetik kita, blueprint kita sebagai manusia, sebagai individu. Teman-teman tahu yang di belakang sebelah kanan, Kak Victor mau tanya. Kalau kode DNA kita ditulis di atas satu kertas, ditulis di kertas gitu, akan menjadi berapa banyak? Ada yang tahu nggak? Kode DNA kita terus ditulis di kertas akan menjadi berapa banyak? Berapa halaman, berapa buku? Ada yang tahu? Fakta membuktikan kalau kita menulis kode DNA kita di atas sebuah kertas itu akan membentuk 23 jilid buku. Satu orang.
Kalau kita semua ada di sini menuliskan kode DNA kita, wah jadi perpustakaan tempat ini ya. Karena begitu detail dan begitu luar biasa setiap dari kita. Oke teman-teman? Jadi sama-sama katakan, saya unik. Yes, kamu unik. Nah, berarti kesimpulannya sejak lahir ada DNA pemimpin dalam diri kita. Sejak lahir, tadi kan 1 di antara 200 juta. Wah, langsung ya. Ada DNA pemimpin sejak lahir. Tapi gak cuma DNA pemimpin. Sejak lahir kamu punya DNA pemimpin yang berhasil. Sejak lahir kamu punya DNA pemimpin, bukan cuma pemimpin, tapi pemimpin yang berhasil. Teman-teman. Masalahnya adalah, oleh sebab itu menurut Knowapologist dalam diri kita sudah ada DNA kepemimpinan yang berhasil. Namun harus dikembangkan dan dikerjakan. You need to work on it. Contohnya, Kapten kasih ilustrasi. Siapa di sini yang suka menanam bunga? Kok menanam? Menanam tumbuhan gitu ya. Ada di sini yang suka? Hah? Suka beneran? Misalnya nih. Kita punya benih yang bagus banget. Oh ini bagus banget benihnya. Ya, bakal jadi bunga yang bagus banget, indah. Kita beli benihnya, tapi kita tanam sih, tapi nggak pernah disiram, nggak pernah dipupukin, dibiarin aja, dipasang, dicabut, dipindahin lagi, di pot yang lain, dicabut lagi, dipindahin lagi. Hidup nggak tuh benih? Jadi bunga yang cantik nggak tuh? Mustahil, gak akan mungkin. Kenapa? Karena harus dikerjakan. Setiap dari kita punya benih pemimpin yang berhasil, tapi harus dikerjakan. Kamu gak bisa diem-diem aja. Harus dikerjain. Gak bisa tiba-tiba 5 tahun dari sekarang tiba-tiba kamu sejenius siapa? Hah? Ya ada yang bilang Einstein gitu. Tiba-tiba 5-10 tahun kemudian tiba-tiba kamu mengembangkan Facebook, contohnya misalnya kayak mengembangkan kayak model Facebook gitu. Tapi dari sekarang nggak ngapa-ngapain, itu nggak bisa. Benih itu harus dikerjakan supaya menjadi benih yang berhasil. Ya, nah sekarang kita belajar lebih jauh. Sekarang berbicara tentang aspek kepribadian manusia. Teman-teman tahu nggak bahwa Indonesia adalah negara yang sekarang kita sudah memasuki masa bonus demografi. Nanti puncaknya ada di 2045. Indonesia emas. Ketika kita sampai di 2045 banyak peneliti menyebutkan Indonesia akan menjadi negara yang maju. Bahkan akan masuk di 5 besar ekonomi terbesar di dunia. Mengalahkan negara-negara yang lain. Karena kenapa? Saat ini Indonesia dipenuhi dan didominasi oleh anak-anak muda. Umur yang produktif. 77 juta generasi kalian, generasi Z. Dan di bawahnya adalah generasi millennials, 69 juta. Sisanya lagi generasi alpha, adik-adik kita yang SD yang masih kecil-kecil. Kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat muda sekali. Tetapi ingat, ini adalah sebuah anugerah. Tapi bisa menjadi sebuah bencana. Kalau anak-anak mudanya tidak siap. Kita tidak akan bermimpi maju seperti Jepang. Jepang pernah mengalami bonus demografi. Ketika mereka sudah kan teman-teman tahu ya sejarah ya. Di bom atom dan yang lain-lain. Harusnya mereka menjadi negara terbelakang sekarang. Tapi karena mereka memanfaatkan bonus demografi. Mereka menjadi salah satu negara yang sangat maju. Sekalipun sekarang lagi ada tantangan ya. Tantangan anak-anak mudanya gak mau menikah gitu ya dan yang lain-lain. Nah di sini pun sama. Kalau kalian tidak benar-benar mempersiapkan diri untuk memasuki masa itu. Maka kita gak akan siap. Makanya Kak Victor mau bilang dari awal dari sini. You are not a leaders for tomorrow. You are a leaders today.
Jangan tunggu 5-10 tahun ke depan. Oh 5-10 tahun ke depan baru saya jadi pemimpin. Sekarang kamu pemimpin. Bertingkahlah seperti pemimpin. Pimpinlah teman-teman kamu. Ya, supaya kita bisa melakukan perubahan dari hal-hal yang kecil. Oke, Kak Victor mau panggil 5 orang untuk maju ke depan. Sorry, kali ini harus cowok yang maju nanti ya nextnya. Nah ini nih kayaknya 3 cowok ini yang tampan-tampan. Dan 2 lagi dari sebelah kiri. Boleh, ini. Yang belakang iya, sama ini yang pakai hitam. Ya, yes. Boleh. Tasnya ditaruh aja, iya. Ini fisik. Ini di tengah ya, kamu di tengah. Oke. Saling bergandengan ya, semua nanti saling bergandengan. Wis, maunya gandengan yang gitu. Gandengan gini maksudnya. Oke. Yang kenceng ya, nggak boleh lepas. Oke. Nah, Kak Victor akan menceritakan sebuah cerita. Kalian akan mengikuti cerita Kak Victor. Oke. Oke. Ini fisik, namanya siapa yang fisik? Kevin. Oke, Kevin. Kak Victor pinjam nama kamu ya. Ini cuma ilustrasi, bukan Kevin yang sebenarnya. Oke. Nah, pada suatu waktu Kevin adalah seorang anak yang tampan dan punya tubuh yang keren lah gitu ya. Dia punya followers Instagram mungkin ratusan ribu lah gitu ya. Sekalipun dia masih SMA. Ketika dia bangun pagi, sayangnya Evan memiliki emosional yang kurang baik. Ya, dia main game sampai subuh, mamanya bangunin pagi-pagi, dia marah. Ya, akhirnya dia uring-uringan, pergi ke sekolah uring-uringan karena mamanya marah, emosional. Kalian boleh nggak maju 3 langkah ke depan, biar nggak? Oke. Ya, situ. 3 langkah. Oke, situ aja. Emosional aja ya. Emosional mundur 2 langkah. Ya, oke. Itu apa tuh? Oke, emosional ya. Tetapi di dalam perjalanan dia ke sekolah gitu ya, karena udah telat dimarahin guru. Akhirnya lebih tambah uring-uringan dia. Karena dimarahin guru, dia udah nggak mau lagi memperhatikan. Udah dimarahin guru, udah nggak fokus lagi untuk belajar dan yang lain-lain. Intelektual mundur 2 langkah. Yang gede dong langkahnya, yang panjang. Gitu. Coba sekali lagi, mundur 2 langkah. Ya gitu aja. Oke. Nah, si Kevin pikir udahlah yang penting aku punya banyak teman. Wah yang penting dia berteman karena kan followersnya banyak tadi ratusan ribu kan. Wah dia pergi kemana yang penting bangun teman. Ayo loh pergi kita makan di mana nanti aku yang traktir. Gitu ya. Jadi sosialnya maju 1 langkah. Jangan lepas dong, jangan lepas harus kuat. Ya saya maju 1 langkah. Terus Kevin karena dia salah satu yang membuat dia banyak fans dan banyak followers adalah dia suka nge-gym. Jadi dia suka olahraga, sampai bukan 6 pack lagi, 9 pack gitu ya sampai di atas. Maju 2 langkah fisik. Nah, itu ya. Tapi sayangnya waktu dia pulang ke rumah kembali lagi karena dia dimarahin dari pagi, nggak mut-mutan, dia diminta tolong oleh mamanya, dia nggak mau dengerin lagi. Artinya tidak punya etikanya mundur 2 langkah. Nah, jangan mundur, yang satu ya tetap di posisi semula. Ya. Nah kayak ginilah kepribadian manusia. Kalau kamu nggak bertumbuh secara seimbang, susah nggak? Susah. Kayak ginilah 2 jam lah ya. Jangan dong ya sakit lah. Kasih tepuk tangan dong buat mereka semua. Boleh ambil hadiah di sana. Setiap bagian dari aspek kepribadian tadi itu harus bertumbuh secara seimbang teman-teman. Ada banyak pemimpin di dunia ini yang pinter. Gak usah di dunia inilah, di Indonesia. Percaya gak kalau banyak pemimpin Indonesia pinter? Pinter-pinter. Ini langsung tunjuk pinter gitu. Harusnya tadi intelektual, benar ya?
Ada banyak sekali pemimpin yang pinter di Indonesia ini. Tapi Kak Victor mau tanya, berapa banyak pemimpin yang beretika? Hah? Kita bisa melihat sendiri. Kita bisa melihat sendiri gitu ya. Pemimpin-pemimpin kita yang ada di negara ini. Berapa banyak yang beretika? Korupsi salah satu bentuk tindakan tidak beretika, betul kan? Makanya kenapa kalian perlu diperlengkapi dari sekarang. Supaya menjadi pemimpin yang berintegritas. Beretika, bukan cuma pintar tapi beretika. Bukan cuma juara kelas tapi menghormati guru dan orang tua. Bukan cuma punya banyak teman tapi juga ada isi otaknya. Gitu teman-teman. Ya bukan cuma punya banyak teman tapi juga menjaga kesehatan dan berolahraga seperti itu ya. Jadi kelima aspek ini harus bertumbuh secara seimbang. Ini berbicara tentang self leading teman-teman, self leadership. Sebelum kamu memimpin orang lain, kamu perlu memimpin diri kamu sendiri dulu. Kamu mau tanya, lebih susah memimpin orang lain atau memimpin diri sendiri? Relatif lah ya, ada yang bilang lebih susah memimpin orang lain, ada yang susah memimpin diri sendiri. Tapi dua hal itu tuh gak bisa dipisahkan. Kalau kamu memimpin orang lain perlu integritas. Artinya kamu perlu memimpin diri sendiri. Gitu ya, jadi itu ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Memimpin dimulai dari diri sendiri. Katakan samping kiri, dimulai dari diri sendiri. Oke, sekarang kita masuk lebih jauh. Kak Victor akan ngomong tentang build good characters. Kenapa kita harus punya good characters? Karena sepanjang perjalanan kita, our leadership journey, teman-teman, itu akan banyak tantangan, banyak hambatan, ada banyak hal yang kemudian akan membuat kamu jatuh. Tapi kita akan membangun karakter seperti apa sih ini namanya? Bob Beck ya, Bob Beck. Benar sih namanya? Ini nih. Kak Victor lupa lah namanya apa. Pokoknya ini ya. Ketika dipukul, ketika dihajar dia akan berdiri lagi. Ketika ditabok gitu ya dia berdiri lagi. Nah, pemimpin yang seperti ini yang dibutuhkan. Tangguh dalam segala situasi. Untuk tangguh kamu perlu bangun yang namanya good character. Sama-sama katakan good characters. Nah, di dua sesi yang tadi ya, kalau nggak salah teman-teman udah belajar tentang bagaimana menemukan visi dan misi, betul ya? Belajar untuk menemukan visi. Kak Victor boleh nggak sih mau panggil dua orang untuk jelasin apa yang kamu sudah temukan tadi? Boleh nggak? Dua orang. Ada yang mau? Boleh, kamu maju ke depan. Cowok, satu lagi cowok. Guys, come on leaders. Yang di belakang. Paling ujung. Boleh ya, kamu. Oke, ya secara cepat ya karena waktu Kak Victor berjalan terus. Ini kan sederhana aja sih. 1 tahun mendatang, 5 tahun mendatang kamu mau menjadi leaders yang punya visi seperti apa tadi yang kamu temukan. Terus tindakan kamu gimana? How? Gitu. Coba. Ladies first katanya. Boleh kenalin namanya terus sampaikan. Perkenalkan saya Claudia. Halo Claudia. Apa tadi? Visi misi kamu yang kamu pelajari. Dapatnya apa? Dari yang Kak ajarin. Iya boleh. Ya dari yang saya pelajarin tuh dari yang tadi Kak Victor ya. Kak Victor ajarin tuh saya dapat bahwa kalau kita mau jadi pemimpin tuh kita harus bisa ngatur diri kita sendiri dulu. Baru kita bisa ngatur diri orang lain. Karena yang paling susah untuk diatur itu diri kita sendiri. Percuma kalau misalnya kita mau ngatur orang lain atau menjadi leader untuk banyak orang. Tapi kalau kita untuk mengatur diri sendiri aja susah itu percuma. Nah, ke depan kamu ingin menjadi pemimpin yang seperti apa? Kalau itu sih pasti yang bisa ngatur teman-teman saya yang akan saya pimpin. Tapi saya juga harus bisa mempelajari diri saya sendiri dulu nih. Terus dan teman-teman baru teman-teman gitu. Berarti caranya dimulai dari memimpin diri sendiri. Iya, dari diri sendiri. Contoh yang bisa diaplikasikan langsung. Misalnya memimpin diri sendiri gimana? Misal contohnya kalau misalnya kadang saya tuh suka
tidurnya larut malam gitu atau begadang. Terus saya mau misalnya kayak saya misalnya mau punya lagi nginep sama temen nih. Besok ada acara penting gitu. Nah saya berpikir kalau misalnya saya aja begadang, gimana saya mau ngajak teman saya biar besoknya tuh bangunnya tuh pagi gitu. Jadi dari diri saya sendiri dulu, saya tidur tepat waktu. Jadi nanti pasti teman saya kayak mikir, oh dia tidurnya cepet biar besok gak telat. Nah jadi teman saya bisa ikutin saya gitu. Siapa tadi namanya? Claudia, kasih tepuk tangan buat Claudia. Silakan. Ini namanya siapa? Terus. Nama saya Sam, saya dari Semak Menabur Kota Wisata. Halo Sam. Banyak fans ya Sam. Silakan. Apa ya Kak? Kamu ingin menjadi pemimpin seperti apa di masa depan? Sebenarnya untuk visi misi saya di masa depan ingin jadi pemimpin yang sama seperti siapa namanya tadi? Claudia katakan. Oh udah kenal. Seperti pemimpin yang menjadi impian Claudia, yaitu sebagai pemimpin yang bisa mengatur diri sendiri maupun di lingkungan di sekitarnya. Adapun kalau misalnya dibilang contoh, nggak usah jauh-jauh lah ya. Misalnya tiap pagi kan ya sekolah Kristen biasanya pagi-pagi ada renungan ya. Nah khususnya kalau di sekolah kami ada kumpul HP segala macam. Jadi ya dimulai dari diri sendiri dulu. Misalnya ingin lingkungan sekitar itu mulai renungan dengan baik, kitanya sendiri duluan untuk misalnya ngumpul HP duluan, atau misalnya waktu renungan jangan kita main-main sama kawan. Oke, siapa namanya? Kasih tepuk tangan buat Sam dan Claudia. Boleh ambil hadiah? Hadiah masing-masing satu, silakan. Ini saling-saling ya, boleh. Ini jangan iPad-nya ya, itu iPad. Ini kayaknya saya harus ambil iPad-nya nih, ntar bawa pulang nih. Nanti dibawa pulang iPad-nya. Oke. Boleh dibagi ke teman-temannya, boleh ya. Oke, nah teman-teman tadi Kak Victor yakin kalian semua juga sudah punya visi misi untuk masa depan kalian sebagai seorang pemimpin, atau kira-kira cita-cita di masa depan ingin menjadi pemimpin yang seperti apa gitu ya. Dan pertanyaan yang paling penting adalah how? Gimana caranya mau menjadi begitu, ya kan? Gimana langkah-langkahnya menjadi pemimpin yang seperti yang kalian cita-citakan gitu ya. Mungkin Kak Victor gak bisa cover semua topik itu di hari ini, karena pasti akan banyak yang akan dibahas. Tetapi Kak Victor akan lanjut kepada apa yang menjadi penghalang bagi seorang pemimpin. Ya, penghalangnya adalah ada banyak sebenarnya. Tapi di sini Kak Victor akan menyampaikan 3 hal saja dirangkum. Yang pertama adalah tingkah laku beresiko. Pemimpin harus bisa memimpin dirinya supaya dia bisa memimpin orang lain. Tadi teman-teman sudah bilang ya. Kalau pemimpin bisa nggak memimpin orang lain melakukan hal yang negatif? Bisa juga, ada juga pemimpin yang memimpin teman-temannya melakukan hal yang negatif. Nah ini yang dibilang tingkah laku beresiko, bukan cuma beresiko terhadap dirimu sendiri, tapi juga kamu memeresikokan kehidupan orang lain. Gitu teman-teman. Ya. Terus yang kedua, karakter buruk. Nah ini Kak Victor akan lebih banyak bahas di sini. Karakter buruk ini adalah hal-hal yang mungkin sederhana yang tidak begitu terlihat. Contoh paling simpel adalah prokrastinasi. Menunda-nunda. Waktu ada PR kerjainnya di mana? Itu PS namanya, pekerjaan sekolah. PR itu adalah pekerjaan rumah teman-teman. PR ya dikerjain di rumah. Jangan dikerjain di sekolah. Pemimpin adalah seseorang yang bisa mengatur waktu, betul? Pemimpin adalah seseorang yang bisa set priority dalam kehidupannya. Time management and priority and time management adalah salah satu bagian yang menjadi dasar dari seorang pemimpin. Itu dimulai dari mana? Dari sekolah. Waktu kalian sekolah, waktu kalian belajar. Dan yang terakhir adalah keadaan. Contoh, bencana alam. Kalian tidak bisa melanjutkan studi misalnya. Atau misalnya kondisi orang tua. Kan banyak orang tua. Iya. Broken home dan yang lain-lain.
Itu bisa menjadi pemicu kalian tidak bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Tapi Kak Victor mau bilang, tingkah laku beresiko dalam kendali kita, betul? Karakter buruk dalam kendali kita, betul? Kita bisa ubah karakter kita nggak? Keadaan mungkin tidak dalam kendali kita, tapi keadaan bisa kita atasi. Keadaan bisa kita atasi, kita bisa overcome. Gimana caranya supaya kita bisa overcome keadaan? Kalian harus punya karakter yang baik. Karena karakter yang baik adalah kunci kamu bisa tangguh menghadapi berbagai situasi. Contohnya, Nick Vujicic. Siapa yang gak kenal Nick Vujicic? Semua kenal lah ya, pasti udah lama kita dengar Nick Vujicic ya. Dia gak punya tangan, dia gak punya kaki. Dia cuma punya, dia bilang chicken drumstick gitu ya, kecil. Seorang Nick Vujicic adalah seorang pemimpin yang memberikan influence bukan cuma di tempatnya tapi di seluruh dunia, teman-teman. Mungkin orang lain akan bilang, orang kayak gini mana bisa memimpin, gak mungkin. Bener gak? Boro-boro dia memimpin orang lain, memimpin keluarga aja gak mungkin ada yang mau menikah sama dia. Benarkah begitu? Dia menikah, punya anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ya, dia bilang no arms, no legs, no worries. As long as you can lead yourself first, you can lead others. Selama kalian bisa memimpin diri sendiri, kalian bisa memimpin orang lain. Jadi karakter yang, kita semua adalah pribadi yang unik, betul? Dengan benih pemimpin yang berhasil, betul? Tetapi karakter yang menentukan kita akan menjadi pemimpin yang seperti apa? Yes? Maka mulai dari sekarang bangunlah karakter yang baik. Bangunlah karakter yang baik. Karakter yang baik gimana caranya? Mulai dari, keluar. Mulai dari kepala untuk mengetahui yang baik. Yang kedua apa? Hati untuk merasakan yang baik. Yang ketiga, tangan untuk melakukan yang baik. Karakter yang baik harus dibuktikan lewat tindakan. Bukan cuma kata-kata. Oke. Nah, Kak Victor mau kasih contoh nih ya. Contoh karakter baik, ada banyak di sini. Kak Victor mau minta kalian ada bawa catatan? Yang gak bawa catatan cari. Atau tulis di HP boleh. HP dikumpul. Oh ya, pinjam sama temen atau gimana caranya ya. Tuliskan 5 karakter baik yang kamu miliki. Menurut kamu ya. Menurut kamu 5 karakter baik yang kamu miliki. Oke? Boleh, pokoknya jangan tanya orang lain. Karakter baik yang menurut kalian sendiri. 3 menit ya, 3 menit. Waktu Kak Victor tinggal 15 menit lagi soalnya. Lima karakter baik yang kamu miliki. Dua menit lagi.
Tuliskan 5 karakter baik ya yang kamu miliki. Yang kamu rasa kamu punya. Contohnya berkomitmen, rajin, baik hati, sabar, dapat dipercaya, itu kan beberapa. Dan banyak karakter-karakter baik lainnya. Bisa kalian tulis, silakan. Sudah? Sudah? Yang di belakang sudah? Oke. Sekarang berdiri dulu, semua berdiri. Sebenarnya nggak perlu berdiri, nggak apa-apa juga sih, cuma berdiri aja, berdiri. Sekarang tanyakan ke teman-teman kamu, bener nggak kamu punya karakter yang baik itu? Coba tanyakan samping kanan samping kiri. Bener nggak? Buktikan. Nih Kak Victor mau cari dulu. Mana nih? Yang di belakang, yang di belakang. Nah, yang sini nih. Spill your good character tadi apa? Iya, kamu. Apa tuh? Melayani, apa lagi? Dapat dipercaya. Oke, 2. Bener nggak? Oh, bener dong. Dua-duanya bener. Wih, kasih tepuk tangan dong. Mantap. Kak Victor ke mana ini? Ke sini. Yang di depan. Spill your good character. Ini, kamu. Kamu apa? I love the circles. I respect people very much. Yes, respect people. Apa lagi? I'm fast to forgive and forget. Fast to forgive and forget. Wow. Oke. Open-minded to different opinions. Oke, itu aja. Bener nggak? Wih, mantap. Kasih tepuk tangan dong. Boleh. Silakan duduk semuanya. Silakan duduk. Next slide, Kak. Jadi, silakan duduk. Jadi gini, teman-teman. Seringkali kita merasa kita punya karakter baik itu. Cuman tanya dulu, bener nggak? Bener nggak? Karena orang lain yang akan menilai. Ya kan? Orang lainnya akan menilai. Teman-teman, waktu kalian mencalonkan diri jadi ketua OSIS, jadi nanti ketua jadi pengurus BEM atau ketua BEM, menurut kalian dipilih karena kalian ganteng atau cantik, atau kalian dipilih karena orang-orang percaya sama kalian? Mungkin ganteng dan cantik ada sekian persen lah ya. Tapi dan kemampuan kalian membangun relasi mungkin ada ya. Tetapi lebih daripada itu karena mereka percaya terhadap karakter kalian. Gitu teman-teman ya. Jadi penting untuk membangun karakter yang baik. Nah, kenapa penting untuk punya karakter yang baik? Kak Victor mau kasih sedikit magic ke kalian semua. Ada yang Kak Victor minta tolong Kak Dilan untuk bantu Kak Victor. Ini namanya Kak Dilan. Milenya sih belum ada. Pegang Kak. 2 itu, oke. Logonya disembunyiin aja ya. Harusnya logonya tadi dibuka. Oke. Di sini ada siapa tadi? Nama cowok deh. Yang paling belakang cowok. Yang di tengah, yang sebelah cewek namanya siapa? Apa? Kenji. Terus yang cowok di sebelah, yang di sebelah ujung sana? Gerar ya? Benar gak sih? Jangan saya salah ngomong lah. Benar ya? Kalian yang tanggung ya kalau salah. Gerar ya, oke. Nah, diputar dulu Kak, putar. Ya, awas jatuh ya. Oke, kita mulai dari Kenji dulu. Kenji ini adalah seorang yang ganteng, ya kaya gitu ya. Pokoknya wah apa saja yang dia minta adalah gitu. Masalahnya Kenji ini nggak punya karakter baik. Ini contoh ya Kenji, contoh ya. Kenji pasti anak yang baik. Nah,
Sehingga ketika dia diajak melakukan hal-hal yang lain, bukan dia yang memimpin orang lain, dia justru yang dipimpin. Ya, diajak, contoh ya, diajak nonton video porno, mau. diajak mabok-mabok gitu ya, mau. Ya, bukan dia yang memimpin, malah dia yang dipengaruhi sama orang lain. Diajak apalagi diajak pacaran yang gitu-gitu ya mau juga dia. Kacau ya Kenji nih. Tanpa Kenji sadari hidupnya suram udah. Coba sekarang Gerard. Gerard punya karakter yang baik. Saya mau nggak terima gitu tadi. Kenji nggak terima. Tapi memang begitu biasanya orang yang udah ya dia suka iri gitu ya. Bercanda Kenji. Gerard ini adalah orang yang punya karakter yang baik. Ketika diajak, ayo kamu nonton video porno dong. Gak mau dia. Gitu ya. Dia tidak bisa dipengaruhi. Diajak untuk mabok-mabok. Gak mau dia. Digoyang-goyang gak. Nah gak mau dia. Ada cewek cantik banget. Wah. Tapi sayang gaya pacarannya gak sesuai dengan nilai-nilainya Gerard gak mau. Sehingga apa? Gak berpengaruh. Dia punya karakter yang kuat. Dan hebatnya lagi orang yang punya karakter yang kuat bisa mempengaruhi temennya. Justru bukan dipengaruhi tapi dia mempengaruhi. Gitu ya. It's magic ya teman-teman. Kasih tepuk tangan dong buat Gerard dan Kenji. Nanti selesai ambil hadiah di depan ya Gerard dan Kenji. Karena namanya sudah Kak Victor pinjem. Oke, next slide. Ya. Nah, ini yang disebut Ki Hajar Dewantara. Wah, Ingarsa Sung Tulada, Ingmadia Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi daya kekuatan, mendorong teman-temannya. Impactful leaders itu yang begini. Waktu kamu punya karakter yang baik, kamu bisa memberikan dampak yang baik buat teman-teman kamu. Teman-teman, oke? Next. Ini dilewatin aja Kak karena waktunya udah mau selesai. Qualities of a leader. Nah, ini Kak Victor kasih tips-tips sedikit ya. Yang pertama adalah punya vision and goal setting. Tadi udah belajar. Dan yang kedua punya communication skill. Seorang pemimpin harus punya communication skill. Gimana Kak caranya? Find similarity. Apa yang bisa diangkat untuk sebagai percakapan dan lain-lain. Mungkin di lain waktu kita akan belajar lebih lanjut terkait hal ini. Punya empathy and emotional intelligence. Punya skill decision making. Pemimpin harus mengambil keputusan, betul? Bisa beradaptasi dan punya resilience, tangguh. Dan yang terakhir punya integrity dan ethics. Ya, next. Tips on developing leadership skills. Yang pertama, seek leadership opportunities. Kalau ada kesempatan untuk kalian bisa memimpin, ambil. Ya, kalau ada kesempatan, misalnya di sekolah ada kesempatan untuk mencalonkan diri untuk memimpin selama kalian punya nilai yang benar yang ingin kalian tawarkan ke teman kalian, ambil kesempatan itu untuk memimpin. Tahu nggak teman-teman, banyak orang baik di Indonesia ini, tapi nggak banyak orang baik yang mau memimpin. Itu nggak ada gunanya. Orang baik harus memimpin supaya orang-orang yang dipimpin jadi orang baik juga. Tuh. Apalagi build self-awareness. Ya seperti tadi kita udah belajar. Develop communication skill tadi udah learn from others. Belajar dari yang lain. Take initiative. Pemimpin itu inisiatif. Gak nunggu yang lain. Pemimpin itu gak disuruh-suruh. Dia justru yang lebih dulu sebelum disuruh. Apalagi foster collaboration. Pemimpin itu suka berkolaborasi. Kalau kamu gak bisa berkolaborasi, kamu susah memimpin orang lain. Belajar berkolaborasi. Embrace failure and learn from it. Ya. Apa sih definisi kesalahan? Seringkali kita pikir kesalahan adalah aib, betul? Kalau kita bikin kesalahan, kita gak mau orang tahu. Betul?
Waktu kita punya kertas putih, terus kita gambar titik hitam, terus kita tanya ini warna apa? Orang akan cenderung bilang warna hitam. Karena yang dilihat adalah tinta hitam yang ditulis di situ. Padahal kertasnya warna putih. Seorang pemimpin bukan berarti seorang yang sempurna tanpa kesalahan. Seorang pemimpin yang berintegritas adalah seorang yang berani meminta maaf. Seorang pemimpin yang berintegritas adalah seorang yang berani mengakui kesalahannya. Jadi tidak masalah kalian melakukan kesalahan atau melakukan kegagalan. Selama kalian punya sikap yang benar untuk mengakui dan meminta maaf. Oke? Sampaikan samping kanan samping kiri. Kalau salah jangan lupa minta maaf ya. Apalagi? Continue to learn and improve ya. Terakhir. Jadi siapakah saya? Gini ya, kita akan baca sama-sama ya. Siapakah saya? Saya adalah pribadi yang unik dan berharga, diciptakan dengan benih kepemimpinan yang berhasil untuk masa depan yang penuh harapan. Sekali lagi teman-teman aja. 2, 3. Siapakah saya? Tepuk tangan buat kalian semua dong. Ya. Kapten masih ada waktu sedikit. Ada yang mau bertanya? 1 pertanyaan, 2. Silakan. Ya, boleh langsung bertanya aja. Ya. 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 Oke. Nah, salah satu kriteria dari seorang pemimpin adalah berani berkata tidak. Ya. Bukan berarti karena kamu pemimpin semua kamu iyain. Ayo dong ini semua diiyain. Ayo dong ini semua diiyain. Kalau misalnya tadi siapa namanya? Sorry. Aurel. Berarti sekarang tugas utama Aurel adalah sebagai pelajar, ya kan? Tugas kedua yang tidak kalah penting adalah tadi sebagai pengurus OSIS tadi ya. Pengurus OSIS. Itu 2 aja dulu yang dipegang. Kalau kemampuan Aurel bertambah, secara kapasitas bertambah, boleh ditambah 1 lagi. Tapi kalau udah merasa terlalu berat, yang lain dieliminasi. Contoh, hangout dan pergi jalan yang tidak terlalu penting mungkin dikurangin. Bermain game dan scroll HP mungkin dikurangin. Demi untuk 2 hal yang paling prioritas tadi. Ya, karena kan kamu mau mengembangkan skill kamu. Sekolah kan gak mungkin enggak. Tapi yang kedua kamu belajar sebagai pemimpin di OSIS. Berarti hal-hal yang lain perlu dieliminasi. Yang tidak berguna. Atau tidak terlalu penting untuk masa depan. Seperti itu. Ya Aurel. Thank you untuk pertanyaan. Ada lagi? 1 lagi? Ya. Sorry ya, jadi karena waktunya terbatas, Kak Victor gak bisa berikan banyak pertanyaan buat kalian. Kak, aku mau nanya, kan tadi karakter pemimpin itu salah satunya ada take initiative kan? Iya. Nah itu contohnya itu misalnya untuk inisiatif buat memerintah, maksudnya memerintah teman-temannya supaya apa gitu kan. Tapi ada beberapa pemimpin yang kayak lebih suka mendengarkan sebelum memerintah. Jadi menurut kakak itu gimana? Mungkin bahasanya bukan memerintah kali ya. Mengarahkan kali ya, mengarahkan teman-temannya. Oke. Sebenarnya ini 2 hal yang harus dimiliki. Nah, tadi siapa namanya? Grace. Yang kamu bilang mendengarkan itu adalah part yang harus ada sebelumnya. Sebelum kamu memimpin, kan kamu harus research dulu teman-teman kamu seperti apa. Know the needs. Tahu dulu kebutuhan mereka. Contoh misalnya kamu mau jadi presiden suatu saat nanti. Kamu harus tahu kondisi Indonesia seperti apa. Tahu mental masyarakat Indonesia seperti apa. Harus dengarkan. Makanya kan Pak Jokowi kan sering tuh belusukan. Untuk mendengarkan secara langsung. Baru abis itu kamu mengambil keputusan. Ambil keputusan mengarahkan orang-orang yang dipimpin supaya menjawab kebutuhan. Gitu ya Grace. Ya. Terima kasih Kak. Ya, kasih tepuk tangan buat Grace dan Aurel. Waktu Kak Victor sudah selesai. Kak Victor mau tutup dengan ini. Becoming a leader is a lifelong process. Ya, butuh perjalanan yang
panjang sekali. Itu datang dari dalam. Pemimpin yang sejati sebenarnya tidak dipengaruhi dari luar. Pemimpin yang sejati itu datang dari dalam. Ketika kamu membangun karakter yang baik. Ketika kamu membangun nilai-nilai yang baik. Dan nilai-nilai yang baik itu kamu pakai untuk mempengaruhi orang lain. Kamu akan menjadi pemimpin yang sejati. Sekian dari Kak Victor. Kak Victor mau kembalikan ke panitia. Oke. Good luck for your leadership journey. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Victor. Oke, mantap ya. Lebih yakin lagi menjadi leader? Begini doang. Yakin apa enggak? Kalau yakin jawabannya yakin. Yakin apa enggak? Oke, mantap. Ada permintaan untuk foto bareng? Kita boleh bangkit berdiri dulu yuk. Mau foto bareng dengan Kak Victor bersama tim. Oke, teman-teman boleh merapat ke tengah. Boleh timnya Kak Victor? Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, bebas. 1, 2, 3. Oke, bentar HP. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kepada Kak Victor bersama dengan tim dari Fofi. Terima kasih atas materi yang diberikan, sharing-sharingnya juga, gamesnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang hadir pada hari ini.